Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu hikmah puasa dari sekian banyak hikmah yang telah dibahas oleh para ustadz dalam acara ini adalah seorang mukmin itu harus bisa merasakan secara nyata bagaimana bila tidak makan dan minum dan mengekang hawa nafsunya seharian, yang merupakan kebutuhan dasar dari tubuh manusia, yang mana bisa jadi hal ini dirasakan oleh sebagian besar umat manusia, sehingga diharapkan dapat menstimulus manusia untuk mempunyai rasa kepekaan terhadap sesamanya, sehingga dengan berupaya semaksimal mungkin menolong orang lain untuk dapat keluar dari kesulitannya. Dari sekian banyak cara, salah satu cara yang untuk menolong sesama manusia adalah dengan bersedekah, di mana salah satu ciri dari orang yang bertakwa adalah menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, selain menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 134. Bila sudah melakukan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan, seperti yang dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 183, dan menjadi peduli terhadap sesama, maka di ujung akhir ayat dari 183 surat Al-Baqarah ada suatu bentuk kata pengharapan, yaitu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Tujuan dari berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi penting. Kenapa? Karena ada 4 janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 5, di mana Allah bagi orang yang bertakwa akan Allah jadikan jalan keluar baginya, yang pertama. Yang kedua, Allah beri rizki dari arah yang tidak terduga. Yang ketiga, Allah mudahkan urusannya. Dan yang keempat, Allah hapus kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Menarik tentang orang yang bertakwa dan janji Allah bagi barang siapa yang bertakwa yang disebutkan di surat At-Talaq ayat 2 sampai 4 itu, ada suatu cerita yang bisa jadi ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi suasana seperti sekarang ini ya, akibat wabah Covid. Ceritanya dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun yang lalu, di mana dunia sedang menghadapi krisis global ekonomi dan Indonesia termasuk salah satu di antaranya yang kena terdampak. Banyak perusahaan-perusahaan yang demi kelangsungan kegiatan perusahaannya melakukan tindakan-tindakan seperti mem-PHK karyawannya atau mengurangi dari gaji dari karyawan-karyawannya. Ada 2 sahabat yang berkongsi dalam suatu perusahaan mendiskusikan tentang hal ini, bagaimana perusahaan yang tidak begitu besar agar bisa bertahan di dalam krisis. Singkat cerita, kedua sahabat tersebut bersepakat bahwa mereka tidak menempuh jalan sebagaimana halnya yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Karena mereka berpedoman bahwa jalan yang ditempuhnya ini adalah
semata-mata untuk menolong sesama, mengharap ridho Allah, sehingga mudah-mudahan bisa digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Dan mereka ingat bahwa ada 4 janji Allah di surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 5. Lalu kemudian mereka bersepakat untuk bila perusahaan lain mem-PHK, mereka bersepakat untuk malah menerima karyawan, dan bila perusahaan lainnya mengurangi gaji karyawan, mereka bersepakat untuk malah menambah dari gaji karyawannya. Setelah dilakukan penerimaan karyawan dan menambah gaji karyawan, 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, Alhamdulillah tidak ada satupun order yang masuk. Sementara pekerjaan hanya tinggal ada 2 yang masuk, dan itu pun sudah habis di saat 2 bulan penantian. Lalu berjalan waktu dengan yang ketiga, bulan ketiga, Alhamdulillah juga itu tidak ada yang masuk satupun. Tapi mereka masih berkeyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya, di mana hambanya tersebut menolong untuk sesamanya. Akhirnya di pertengahan bulan keempat, mulailah telepon berdering ke kantor mereka, yang entah dari mana, entah siapa, menawarkan pekerjaan. Alhamdulillah, 3 hari kemudian ada lagi telepon yang juga entah dari mana, taunya entah siapa, dan mereka juga ingin untuk dibangunkan rumahnya. Begitu berjalan seterusnya, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, akhirnya di akhir bulan kelima, perusahaan tersebut menerima 7 pekerjaan yang baru, yang dari 2 sahabat tersebut juga yang tidak tahu itu dari mana asalnya, karena yang mereka tahu adalah itulah janji Allah yang tidak pernah meleset. Allah selalu mendapati janji pada hambanya. Kemudian ada juga cerita yang kedua yang itu juga berlangsung sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu, dari sekumpulan para pengurus masjid, di mana para pengurus masjid itu berapat setelah ba'da maghrib, membicarakan tentang kondisi kas masjid yang tinggal 600.000 lagi. Dan bagian dana, yaitu sebutlah Bapak A namanya, jarang untuk berkumpul di masjid karena saat itu sedang sibuk-sibuknya bekerja di luar kota. Mereka berkumpul, akhirnya bertemu setelah ba'da maghrib, dan ditanyakanlah, karena kebetulan ketemu dengan Bapak A sebagai bagian dana, bertanya pengurus lain dan juga ketua masjid atau DKM bagaimana tentang dana yang ada untuk menghidupi rutin dari operasional masjid, yang sebulannya diperkirakan sekitar 2,5 juta rupiah per bulan, sedangkan di kas hanya ada 600. Setelah berpikir sejenak, maka Bapak A mengatakan kepada Bapak B dan kepada yang lainnya bahwa kita harus bersama-sama bersinergi untuk keluar dari jalan ini. Patokannya tadi itu, yaitu bertakwa dan janji Allah di surat At-Tolak. Kemudian berbicara kepada Bapak B, yang kebetulan Bapak B itu rajin untuk membaca Al-Quran. Kemudian Bapak A bilang kepada Bapak B bahwa cobalah giatkan lagi membaca Qur'annya, tidak hanya 1 atau 2 halaman per hari, tapi 1 atau 2 juz per hari. Kemudian berbicara lagi kepada Bapak C, yang kebetulan juga rajin untuk tahajud dan duhanya. Bapak A menyarankan kepada Bapak C untuk menambah rakaat daripada tahajud dan duhanya. Kemudian ada lagi kepada Bapak D, yang kelihatannya juga memang rajin. Mereka datang, Bapak D ini datang ke masjid di awal waktu, pada saat muazin mengumandangkan azan. Dia sarankan kepada Bapak D bahwa kalau bisa sebelum
muazin mengumandangkan azan sudah datang dan berdoa untuk kebaikan masjid. Tinggal satu sekarang urusannya adalah Bapak A sebagai bagian dana masjid. Bapak A meminta bahwa uang yang 600.000 itu adalah urusannya. Kemudian para pengurus dan ketua DKM bertanya kepada Bapak A, apa yang akan dilakukan dengan dana yang tinggal 600.000 itu? Ternyata Bapak A bilang bahwa 100.000 dia akan tinggalkan sebagai kas administrasi di bank, sedangkan 500.000 dia akan sumbangkan kepada masjid yang lainnya yang lebih membutuhkan. Tentunya hal ini agak sedikit membuat kaget bapak-bapak yang lainnya, karena Bapak A ini diundang untuk bagaimana memecahkan caranya mencari dana, tapi malah dana yang ada disumbangkan kepada masjid yang lainnya. Tapi ya, akhirnya mereka bersepakat itu urusan Bapak A. Sehari 2 hari, karena itu udah di akhir bulan, sampailah dengan 1 hari sebelum bergantinya bulan, jadi sekitar tanggal 30. Tiba-tiba pada saat subuh di masjid, bertemulah para pengurus masjid ini kepada seseorang yang kelihatannya belum pernah ke masjid tersebut. Bapak A karena bekerja lembur, setelah salam dan berzikir sebentar setelah salat subuh, langsung meninggalkan masjid. Pada hari itu juga pas saat maghrib, Bapak A bertemu lagi ke masjid untuk bersalat jemaah dan bertemu dengan pengurus yang lainnya. Setelah menjalankan salat maghrib, maka mereka berbincang-bincang lagi. Pengurus yang lain bertanya kepada Bapak A, apakah Bapak tahu siapa yang datang subuh tadi sebagai jamaah yang baru? Bapak A bilang tidak tahu. Lalu pengurus yang lain berbicara bahwa itu ada tetangga di komplek kita yang memang baru pertama kali ke masjid, karena di rumah tersebut, rumahnya itu ditinggalkan hanya untuk misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali ke situ. Ternyata keperluan dari orang yang tinggal yang baru sholat subuh di situ, niatnya adalah Bapak itu akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, di mana dia sudah berniat sebelum dia pergi haji, dia akan bersedekah kepada masjid. Tentunya ucapan alhamdulillah bagi Bapak A, karena ini sudah ada suatu pertolongan. Lalu Bapak A bertanya kepada pengurus yang lain, kalau boleh tahu berapa kira-kira sedekah yang disumbangkan, yang disedekahkan. Ternyata jumlahnya 10 juta rupiah. Langsung Bapak tersungkur, bersujud syukur karena pertolongan Allah dari rezeki yang tidak disangka-sangka telah datang. Sesuai dengan janji Allah, Allah bagi siapa yang bertakwa maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak terduga dan memudahkan segala urusan. Dari 2 cerita tersebut mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita bahwa tidak semuanya hidup di dunia ini adalah penuh perhitungan. Ada hal-hal yang lain yang mesti kita jalankan dengan keimanan dan ketakwaan. Lalu apakah janji surat At-Tolak ayat 2-5 itu hanya terjadi di dunia? Menurut saya tidak. Karena insya Allah itu juga berlaku di akhirat. Karena ada pahala yang terus mengalir meskipun hidup di dunia. Misalnya hanya ada orang yang hanya diberi batas waktu misalkan umur 60 tahun. Setelah dikasih buku catatan amal, ternyata setelah dibuka ada amal-amal yang mengalir pada saat dia umur 61 tahun, padahal meninggalnya sudah di umur 60 tahun. Ada catatan lagi di umur 62, ada lagi catatan 63, 64 dan seterusnya sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa bila anak Adam meninggal, putus semua amalannya kecuali 3, yaitu pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan.
Dengan sedekah maka ketiga hal tersebut dapat diraih sekaligus dengan tidak terputus meskipun sudah meninggal. Yang pertama, amal jariah. Bila dari harta yang sedekahkan itu digunakan misalnya untuk membangun masjid di mana orang-orang bisa dapat sholat di situ, untuk membangun madrasah, sekolah di mana anak-anak bisa belajar, untuk membangun rumah sakit misalnya, di mana banyak orang untuk bisa berobat di sana, dan lain-lain seterusnya. Yang kedua, tentang ilmu yang bermanfaat. Bila dari harta yang disedekahkan itu misalkan untuk menyekolahkan orang lain, mencetak kitab-kitab yang bermanfaat, mencetak Al-Quran yang bisa dibaca oleh semua orang, itu akan mengalir sebagai amal dari sedekahnya. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh, yang kita tahu bahwa bisa doa itu berasal dari anak yang sendiri maupun dari anak-anak yang disekolahkan, yang dibiayai hidupnya dari hasil sedekah. Jadi dari yang sedekah itu bisa sekaligus tiga amalan itu mengalir kepada ahli sedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, keutamaan dari sedekah ini bahkan pada saat sakaratul maut, orang pun akan berdoa pada Tuhannya untuk menangguhkan kematiannya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Munafikun ayat 10 bahwa dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan padamu sebelum datang kematian pada seorang di antarmu. Dan ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian itu sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Begitu dahsyatnya sedekah sampai orang yang bersakaratul maut aja minta untuk bisa hidup untuk bersedekah. Dia tidak minta yang lain kecuali untuk bersedekah. Namun sayangnya di ayat 11 Allah menjawab, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Karena itu saya menasihati bagi diri saya sendiri maupun mengajak para pemirsa semuanya, biasakanlah untuk bersedekah karena dapat menyelamatkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana supaya mudah bersedekah? Ada 3 hal yang saya rangkum. Yang pertama, anggaplah bahwa semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah yang harus dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat, sehingga akan ringan untuk mengeluarkannya, sebagaimana tukang parkir yang kena titipan kendaraan yang akan diparkir, dan dia akan dengan saja mempersiapkan kendaraan titipannya dibawa sama yang punya, jadi nggak ada beban buat dia. Jadi anggap semua yang kita miliki hanya titipan. Yang kedua, jangan berhitung dari sedekah, karena Nabi SAW bersabda tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, melainkan bertambah. Di mana bertambah ini bukan hanya melulu dari segi harta, tapi juga dari bentuk kesehatan, ketenteraman rumah tangga, anak yang soleh dan soleha, sehingga Nabi SAW bersabda bal yasdat, bertambah sampai 3 kali. Jadi bertambah dari berbagai segi. Bersedekah tidak harus menunggu kaya. Seperti guru saya, sahabat saya, Ustadz Zamil bilang, kalau bersedekah itu jangan entar, tapi langsung enter. Jadi jangan menunggu, tapi langsung diberikan. Tidak ada orang yang meninggal karena berpuasa, sama halnya dengan tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Jadi poinnya adalah sedekah itu berbagi maka bertambah. Yakinlah akan hal itu karena sudah dikatakan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ada satu pesan yang menarik yang saya kutipkan dari seorang Jalaluddin Rumi tentang hal ini, yang mengatakan bahwa tentang berbagi ini adalah musik yang haram adalah suara dentingan sendok dan garpu yang beradu di meja makan yang terdengar oleh tetangganya yang kelaparan. Semoga di sisa waktu berakhirnya Ramadan ini kita masih bersedia untuk bersedekah, dan mudah-mudahan selepas kita Ramadan mendapatkan buah puasa Ramadan, yakni menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih peduli terhadap sama, menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah,
menjadi hamba Allah yang bisa bersedekah baik dari lapang maupun sempit, sehingga itu sebagai salah satu ciri dari orang bertakwa. Dan ingat, Allah telah menyanyikan itu semua 4 hal bagi orang yang bertakwa. Dari tujuan dari orang yang berpuasa, yaitu Allah menjadikan jalan keluar bagi sudatannya, Allah memberi rezeki dari arah yang tidak terduga, Allah mudahkan urusan, dan Allah ampuni segala kesalahan dan melipat gandakan pahala baginya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.